digariskan mengapa dari satu generasi ke generasi itu didapatkan satu aliran, ya, aliran sifat-sifat yang dimiliki. Ini seperti dari zaman mempelajari mengenai adaptasi dari jerapah oleh Lamarck yang selalu ada penurunan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Ya, itu menjadi satu hal yang sangat mendasar, dan di dalam proses pewarisan sifat itu terdapat aliran gen. Ini yang kemudian menjadi bagian yang mendasar untuk ditelusur lebih lanjut bagaimana aliran gen itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kontinuitas, ya, dari plasma germinal yang juga merupakan satu bagian organ yang spesifik. Ada plasma yang didapatkan di dalam otosom, di dalam autosomal, tapi ada juga plasma yang didapatkan di germinal. Ini merupakan satu unsur yang nanti mempunyai satu spesifikasi, terutama di dalam proses pembelahannya. Ya, ada mitosis, kemudian ada meiosis. Kalau pada somaplasma, ya, pada bagian dari sel-sel yang terdapat di dalam tubuh itu hanya didapatkan proses-proses mitosis, tapi di bagian germinal ada proses-proses meiosis. Ini yang nanti memberikan banyak sekali perbedaan yang nanti akan memberikan satu fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pewarisan, ya, di dalam penyampaian mengenai background dari proses pewarisan sifat itu dikenal beberapa hal yang disampaikan oleh Gregor Mendel, itu mengenai inisial P, ya, parent, kemudian ada filial F1, F2, F3 dan seterusnya, dan ada di sini yang dikenal dengan rasio, merupakan rasio dasar dari pewarisan sifat. Itu seringkali dinotasikan dengan 3:1, ya. Ini untuk notasi-notasi nanti di dalam hitungan secara genetik selalu dihubungkan dengan sistem-sistem perhitungan pewarisan sifat yang bisa dilakukan secara terus-menerus, ya. Kemudian ada istilah yang dikenal dengan istilah dominansi. Ada yang dominan, yang dikatakan sebagai gen-gen yang kuat, yang menang. Kemudian ada gen-gen yang sifatnya resesif, gen yang dapat dikalahkan, atau gen-gen yang sifatnya dapat ditutup oleh gen-gen yang lain yang disebut sebagai gen dominan tersebut. Kemudian juga istilah yang umum di dalam background mengenai teori Mendel itu ada yang disebut dengan hibrid. Satu percampuran antara dua tanda sifat, ya, dua tanda pisat yang nanti dikenal dengan hibridisasi, satu perkawinan dengan sifat-sifat yang berbeda. Kalau nanti satu dengan yang lain itu ada perbedaan-perbedaan, bisa memberikan satu hitungan-hitungan yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk mengadakan penelusuran yang berkaitan dengan masalah genetik. Ya, ini probabilitas keturunan misalnya. Ya, dalam genetika seringkali dipakai rumusan-rumusan mendasar yang ini saya yakin sudah sangat diketahui. Ada banyaknya macam gen itu
sebutkan dengan notasi 2N, ya. Banyaknya gamit di dalam gen seperti proses untuk pewarisan sifat pada manusia, misalnya ada 2 pangkat. Kalau nanti N itu adalah beda sifat, itu dinotasikan di situ 2 pangkat N adalah 2 pangkat 2 untuk dihibrid. Ya, jadi didapatkan macam gen yang dibentuk adalah 4. Kemudian kalau trihibrid ada 3 beda sifat, 2 pangkat 3 itu bisa dihasilkan 8 buah gamit. Demikian juga untuk banyaknya kombinasi. Ini yang seringkali diberikan gambarannya melalui proses yang disebut dengan papan catur, ya, papan catur, banyaknya kotak-kotak di dalam proses hitungan secara genetik. 2N pangkat 2, N-nya sebagai beda sifat. Jadi kalau nanti 2 beda sifat itu 2 pangkat 2, 4 dipangkatkan 2 lagi menjadi 16. Itu kalau dihibrid. Kalau trihibrid tinggal 2 pangkat 3 dikuadratkan akan dihasilkan 64 dan seterusnya. Ya, ini banyaknya kombinasi, banyaknya gamit, kemudian banyaknya individu yang homosikotik, banyaknya individu yang heterosikotik, itu juga bisa diperhitungkan. Misalnya di sini dituliskan setengah pangkat N sebagai beda sifatnya. Jadi kalau dihibrid, setengah pangkat 2 itu didapatkan setengah kali dipangkatkan 2, nanti hasilnya dapat diperhitungkan. Kalau trihibrid demikian juga. Ya. Kemudian kombinasi-kombinasi ini yang seringkali kenapa di dalam proses hitungan genetika itu didapatkan satu angka-angka yang spesifik, ya. Ini yang kadang-kadang menarik kita coba untuk melihat bagian-bagian dari angka-angka ini. Misalnya didapatkan di sini angka 1 banding 2 banding 1. Ya, ini yang disebut dengan 3 itu adalah konstantanya. 3 itu adalah konstanta, kemudian 1, 2, 1 itu mengikuti pola-pola Pascal. Ya, pola-pola Pascal. Kalau monohibrid itu 1 banding 1. Tapi kalau trihibrid nanti 1 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, kemudian ini kalau pada dihibrid itu didapatkan 1 banding 2 banding 1. Ya. Dan kalau ini misalnya didapatkan ada beda sifat, ya, beda sifatnya kalau pada monohibrid itu beda sifatnya 2. Dipangkatkan 2, kemudian ini pangkatnya turun 1, pangkat 1, kemudian ini pangkatnya adalah 0. Hitungan ini kalau nanti bisa dihasilkan 1 kali 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Ini pada dihibrid, ya, pada dihibrid ini pangkatnya 2 untuk 3, artinya di sini 9. Kemudian 2 kali 3, nanti 9 banding 3 banding 3, kemudian banding 1. 1 dari 3 pangkat 0. Itu akan menghasilkan 1 juga. Jadi ada konstanta, ada segitiga Pascal yang nanti mau berapa beda sifat. Misalnya beda sifatnya ada 4, tinggal pangkatnya turun 4, kemudian 3, kemudian turun ke 2, turun ke 1, yang paling belakang sendiri adalah 0. Ya, itu untuk hitungan-hitungan secara
genetik dalam menelusur banyaknya kombinasi. Kemudian probabilitas, yang ini secara mudah sekali banyak dilakukan, terutama pada probabilitas mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bisa diperoleh dari satu pewarisan, misalnya P X plus Y itu sama dengan PX kalau berdiri sendiri dikalikan P kali Y. Ya, misalnya ini adalah berapa kemungkinannya untuk bisa mendapatkan anak perempuan. Ini misalnya untuk anak laki-laki. Itu kemungkinan didapatkan PX maupun PY itu sama di sini, ya. Masing-masing mendapatkan nilai yang sama dengan kalau dilakukan satu proses penggabungan. Demikian juga untuk istilah yang seringkali disebut istilah binomial, ya. Binomial didapatkan misalnya A plus B pangkat N. Kalau A plus B itu adalah peristiwa, entah itu mungkin jenis kelamin, ya, jenis kelamin berapa kemungkinan untuk mendapatkan anak 4 orang anak, misalnya A plus B sama dengan dipangkatkan 4 misalnya. Kalau pengen mendapatkan 4 orang anak, kemudian berapa kemungkinannya anak itu nanti laki-laki semua, ya. Ini nanti tinggal karena ini beda sifat, di sini dari A plus 1 kali A dipangkatkan 4 dibanding seterusnya, dan nanti di paling belakang sendiri adalah 1 kali B pangkat 4. Ini ya, ini yang dari proses-proses penelusuran tersebut nanti akan bisa didapatkan satu hitungan-hitungan yang seringkali sangat membantu di dalam proses penelusuran mengenai probabilitas yang seringkali dipakai sebagai alat untuk bisa mengadakan hitungan-hitungan secara genetik. Mungkin itu sebagai bagian yang mendasar. Kemudian pada hipotesis Mendel, ya, hipotesis Mendel merupakan satu organisme yang bisa melakukan satu kontrol yang seringkali di sini dimaksudkan dengan istilah karakteristik gen, ya, satu kontrol sifat-sifat dari makhluk yang nanti ditentukan faktor-faktornya oleh apa yang dikenal dengan gen, yang gen ini didapatkan di dalam kromosom, dan kromosom itu terdapat di dalam sel. Sel itulah yang nanti akan menjadi bagian atau faktor paling kecil dikatakan di dalam satu bagian dari makhluk hidup. Kemudian organisme dengan faktor-faktor yang terdapat di dalamnya nanti akan mengadakan satu processing yang menuju ke pewarisan, yang masing-masing faktor nanti akan ditransmisikan secara diskrit, ya, kemudian akan menuju ke generasi berikutnya dalam bentuk F1, dalam bentuk F2, dari gen yang tadinya didapatkan pada P, ya, dari P nanti bisa dari parent ke F1 filial, ke F2 dan seterusnya. Dan kalau kita mencoba untuk melihat pada sistem reproduksi ini yang unik, kenapa bisa berlangsung proses-proses yang berkaitan dengan masalah pewarisan yang kemudian inilah yang menimbulkan variasi, ya, kemudian menimbulkan satu karakteristik dari pewarisan sifat yang
sangat dipelajari oleh Mendel, itu apa yang dikenal dengan istilah segregasi. Ya, segregasi, ada segregasi bebas, satu model-model hukum segregasi yang tadi menarik di skenario itu apa yang dikenal dengan istilah non-disjunction. Non-disjunction adalah proses-proses yang dikenal dengan istilah gagal berpisah. Ya, gagal berpisah yang mestinya XX itu berpisah menjadi X dan X pada saat proses segregasi, tapi seringkali ada peristiwa yang disebut dengan gagal berpisah, tidak mau berpisah, sehingga XX itu tetap menempel antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan satu ovum yang nanti isinya adalah 0. Yang satu berisi XX, yang satu berisi 0. Ya, kalau berlangsung demikian, yang melalui proses apa yang dikenal dengan istilah gagal berpisah, itu nanti akan membuat satu kondisi pewarisan sifat yang berbeda dari yang semestinya, sehingga muncul apa yang dikenal dengan istilah wanita Turner. Kemudian juga muncul kondisi-kondisi kelainan yang disebut sebagai Klinefelter dan lain sebagainya. Ya, seperti laki-laki yang kromosomnya kemudian menjadi XXY, ya, laki-laki dia ada kromosom Y, tapi ada kelebihan kromosom X. Yang wanita ada kekurungan kromosom X, kemudian menjadi wanita Turner yang genotipnya adalah X0. Ya, kemudian ada istilah yang dikenal dengan alil, itu dideskripsikan sebagai bentuk alternatif dari kontrol gen yang sifatnya spesifik. Ya, alil mempunyai satu karakteristik yang didapatkan pada satu sifat-sifat tertentu yang ini yang seringkali menjadi sasaran untuk pembelajaran atau sistem yang dipelajari di dalam kita mempelajari mengenai genetik. Kemudian ada istilah fenotip, ini juga mungkin sudah diketahui secara umum, yang dikontrol oleh gen fenotip ini, dan bedanya dengan genotip, pada fenotip ini dapat dilihat karakteristiknya dari luar, ya, yang mengapa dia mempunyai warna tertentu, mempunyai rambut tertentu, mempunyai tinggi badan tertentu, itu semuanya merupakan satu fenotip yang ditentukan oleh gen, dan ini bisa diamati dari luar. Kemudian ada organisme yang nanti dikenal dengan istilah diploid, yang mempunyai satu kondisi yang sifatnya adalah 2N, ada yang sifatnya nanti adalah haploid, ya, yang hanya terdapat 1N, ya. Kalau organisme itu pada bagian autosomalnya itu biasanya dikarakteristikan dengan sel-sel yang sifatnya adalah diploid. Kemudian pada setiap percobaan di sini ada fenotip, itu dikontrol oleh beberapa bagian dari pasangan dari gen yang menyusun fenotip tersebut. Ya, ini yang nanti kemudian memunculkan satu kondisi-kondisi yang spesifik dari setiap makhluk untuk menunjukkan karakteristik sesuai dengan gen yang dikandung. Hanya kalau gen ini tidak dapat dilihat, kalau fenotip itu dapat dilihat. Tapi apa yang terlihat itu belum tentu memberikan gambaran mengenai
gen yang ada atau yang dikandungnya. Itu yang dalam genetika kemudian menjadi satu hal yang menarik, yang kemudian ada istilah-istilah yang dikenal dengan istilah test cross. Satu kondisi untuk mengadakan satu percobaan pengujian dengan antara genotip dan fenotipnya dilakukan pengujian, ya, dites. Apakah genotip itu genotip yang sifatnya homozigotik atau genotip itu adalah genotip yang heterozigotik. Fenotip bisa dilihat, tapi kalau genotipnya tidak dapat dilihat. Misalnya sama-sama hitam warnanya, tapi belum tentu genotipnya sama. Mungkin ada dominansi, sehingga gen hitam ini berwarna hitam, tapi genotipnya adalah heterozigotik. Yang lain hitam juga, genotipnya adalah homozigotik. Misalnya A besar itu hitam, A besar A kecil hitam juga. Sama-sama warnanya hitam terlihat, tapi yang satu heterozigotik, yang satu homozigotik. Untuk dapat mengetahui ini harus dilakukan pengujian. Itu yang dikenal dengan istilah test cross, ya. Kemudian caranya bagaimana test cross ini? Yaitu dikawinkan dengan induknya yang resesif di sini. Itu dilakukan satu backcross, satu uji balik. Apakah hitam ini dominan atau campuran antara dominan dan resesif, itu bisa dilakukan satu pengujian dengan backcross maupun test cross tadi. Kemudian ada alternatif alel dari single gen yang nanti bisa memberikan pengaruh kepada keturunan yang akan dihasilkan. Kemudian organisme, ini ada alelnya yang identik, itu yang dikenal dengan homozigotik, ya, mungkin tidak perlu diterangkan lebih lanjut, sudah banyak yang tahu. Dan organisme yang mempunyai perbedaan alel itu yang disebut sebagai heterozigotik. Dan alel itu yang eksklusif, misalnya bisa memberikan satu pengaruh kepada alel yang lain, itu yang dikenal dengan istilah dominansi. Ya, nanti kalau misalnya seperti tadi A besar A kecil itu warnanya hitam, artinya ada dominansi gen di sini, sehingga ada alelnya yang sifatnya adalah resesif yang dikalahkan, ya. Kemudian satu gamit itu nanti akan mengalami apa yang dikenal dengan istilah segregasi melalui proses meiosis seperti yang tadi sudah disinggung di sebelumnya. Kemudian dalam proses pemahaman mengenai pewarisan dari Gregor Mendel, ada kondisi-kondisi yang disebut sebagai eukariot, organisme dengan pengertian untuk mengiring adanya pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya ada yang dikenal dengan istilah kodominansi. Kodominansi itu sangat baik sekali, dominansi tapi tidak penuh di sini, ya, yang seringkali disebut dengan kodominansi. Misalnya pada golongan darah LM, ada golongan darah LM, ada golongan darah N, ya, tapi ada juga golongan darah LMLN, ya. L-nya di sini seringkali tidak disebut. Ini sebagai penemu Landsteiner, ya, Landsteiner. Juga golongan darah APO. APO itu ada kodominansi. Ada kodominansi pada golongan darah APO, golongan darah A. Kalau bersama-sama dengan B ada golongan darah AB. Kalau bersama dengan alelnya yang resesif itu menjadi LA besar L kecil, golongan darahnya A.
ya. Tapi kalau nanti hanya yang resesif saja, L kecil itu disebut golongan darah O atau golongan darah 0 sebetulnya ya, yang dimaksudkan di sini kosong ya. Golongan darah AB, golongan darah B, golongan darah A masing-masing mempunyai satu kondisi pewarisan dari sifat-sifat dominansi yang tidak penuh ya, itu yang disebut sebagai kodominansi pada golongan darah. Kemudian alel yang memberikan pengaruh, misalnya di sini seringkali disebut sebagai pleiotropik ya, pleiotropik. Alel misalnya yang memberikan pengaruhnya yang nanti bisa mewarnai pada warna individu serta memberikan sifat terhadap viabilitas ya, tentang kehidupannya. Ini bisa dilihat di sini, misalnya viabilitas dan warna. Pleiotropik di sini hasil yang seringkali dipakai sebagai basis untuk memberikan pengertian. Misalnya di sini ada warna kuning ya, pada bagian untuk perkawinan antara kondisi yang berbeda, nanti bisa dihasilkan warna-warna yang sifatnya spesifik. Misalnya ini kondisinya normal, kemudian ini adalah setengah, itu adalah campuran yang warnanya kuning. Kemudian ada bagian yang lain yang nanti spesifikasinya adalah AY, itu sifatnya adalah letal. Nanti perbandingannya akan berbeda ini. Ya, perbandingannya akan berbeda. Pada kondisi normal itu jumlahnya 1/4. Kondisi warna kuning ini hidup itu jumlahnya cuma setengah, dan ada sebagian 1/4 lagi itu mengalami letalitet. Yang letal ini tidak dapat dilihat. Letal itu mati dalam kandungan. Ini pada proses penelitian yang dilakukan pada peristiwa pleiotropik, sehingga perbandingannya nanti menjadi 1/2. Perbandingannya 1 menjadi banding 2, 1 normal, 2-nya adalah kondisi yang memberikan warna spesifik kuning. Letalitas juga bisa didapatkan di sini pada beberapa proses yang berkaitan dengan penyakit, misalnya terdapat pada hemofilia. Ini spesifik. Tapi Indonesia pernah bikin heboh ini waktu didapatkan seorang wanita yang hemofilia ya di Jogja. Kalau di dunia itu tidak ada wanita yang hemofili. Kalau didapatkan gen hemofili pada H kecil pada kromosom X yang ada H kecilnya, kalau itu dua-duanya didapatkan, itu ada letalitet. Jika kalau ada wanita hemofili itu aneh ya. Yang hemofili itu hanya laki-laki. Ini yang penelusurannya banyak dilakukan di sistem kerajaan Inggris yang kemarin banyak diperhatikan orang. Di kerajaan Inggris banyak ini yang mempunyai gen-gen untuk hemofilia itu ya. Tapi diketahui setelah ratusan tahun ini penelusuran mengenai hemofilia itu sendiri ya, baru diketahui bahwa ada gen hemofili yang menderita sebagian besar adalah laki-laki, ada sifat-sifat yang sama yang didapati pada seorang anak laki-laki yang
sulit sekali untuk melakukan pembekuan darah. Ya. Kemudian ada juga sickle cell anemia, ini juga ada letalitet, ya, sickle cell anemia sel sapit, ini yang seringkali mempunyai keuntungan karena banyak sekali yang mempunyai satu ketahanan terhadap plasmodium, mempunyai satu potensi untuk tidak bisa diserang oleh plasmodium parasit, ya. Tapi ada sickle cell-nya, ya, ada anemia, kekurangan darah dia, eritrosit yang terdapat di dalamnya bentuknya seperti sapit, ya, tidak penuh, tidak bulat, tapi seperti sapit yang kemudian inilah yang menyebabkan anemia, ya. Ini juga sifatnya letal. Ada bagian letalnya. Kalau ditelusur di dalam proses pewarisan sifat, itu probabilitas perbandingannya akan berbeda dengan proses-proses hitungan yang umum dalam genetika karena ada letalitas tersebut. Kenapa perbandingannya menjadi berbeda? Itu yang seringkali didapatkan di dalam proses untuk antara genotip dan fenotip, rupanya kemudian menjadi menghasilkan satu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada brachydactyly, ya, jari-jari pendek itu juga mempunyai satu sifat yang disebut sebagai letalitet, nanti bisa dikarenakan adanya kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan perbandingan yang diperoleh itu berbeda dengan perbandingan yang semestinya, ya. Perbandingan yang diperoleh dari keturunan brachydactyly ini nanti bisa memunculkan satu hitungan-hitungan yang berbeda dengan harusnya sesuai dengan rumusan-rumusan dari sistem pewarisan sifat Mendel. Ini bagian dari letalitet. Contoh yang lain mengenai homozigotik, ada letalitet GAN yang ini didapatkan pada ayam clipper. Ya, pada ayam clipper ini sangat disenangi. Ayam clipper ini harganya cukup mahal karena lucu, bisa bergerak dia dengan kaki yang tidak nampak. Jadi kalau dia bergerak seperti tidak ada kakinya, meluncur, dan ini disenangi, disenangi oleh orang, kemudian dikembangbiakkan karena harganya cukup mahal. Dan ada letalitet di sini, letalitetnya pada kromosom dominan. Ada kromosom dominan. Kalau ada kromosom yang dominan, kalau tadi hemofili itu kromosom resesif, ini homozigotik dominan yang mengalami letalitet pada ayam clipper. Sehingga nanti di dalam pewarisan sifat dari ayam clipper yang dikawinkan dengan ayam clipper, nanti akan diperoleh satu normal dan dua clipper hasil pewarisannya, ya. Ini adalah clipper, besar si kecil, ini adalah normal. Kalau clipper dengan clipper nanti akan dihasilkan dua clipper, satu normal. Ini satu pewarisan sifat yang dikarenakan adanya homozigotik dominan yang terdapat letalitetnya. Kemudian juga Huntington, ya. Ini gen dominannya adalah H besar. Ini kurang lebih hampir sama dengan clipper. Kemudian hemofilia ini adalah gen yang juga ada letalitet, tapi gennya adalah resesif. Demikian juga untuk brachydactyly, itu juga
satu hal yang berkaitan dengan letalitas, dan ada ichthyosis congenita, ini homozigot resesif. Nanti akan bisa diberikan satu pewarisan yang sifatnya agak berbeda karena adanya gen yang letal tadi, ya. Ichthyosis itu mempunyai satu kulit yang keras yang kemungkinan tidak bisa hidup dalam waktu yang lama setelah kelahiran. Kemudian secara mayor, gen-gen yang bisa memberikan pengaruh di sini, memberikan karakteristik dari satu sifat, ya, interaksi gen seringkali menjadi menarik setelah dicoba untuk mengadakan penelitian mengenai modifikasi dari proses-proses rasio Mendelian, ya. Jadi rasio Mendelian itu kalau pada dihibrid seringkali disebut dengan perbandingan 9:3:1, jumlahnya 16 pada dihibrid, ya. Kemudian dicoba untuk mengadakan modifikasi dan mempelajari mengenai macam-macam interaksi yang bisa didapatkan dari rumusan-rumusan yang sudah dibuat oleh Mendel tersebut. Ya, misalnya ada proses yang dikenal dengan istilah epistasi, ya. Epistasi, ada istilah yang dikenal dengan istilah supresi, ya, memberikan tekanan-tekanan. Kemudian ada istilah duplikasi, rangkap, gen-gen yang bekerja secara rangkap bersama-sama. Ini nanti akan mengakibatkan satu hitungan-hitungan yang mempengaruhi di dalam proses hitungan rumusan Mendelian, yang mestinya 9:3:3:1, mungkin nanti akan menghasilkan perbandingan atau variasi yang lain. Ini yang seringkali di dalam korelasi genotip fenotip itu menjadikan rumusan-rumusan itu agak berbeda, ya, dikarenakan adanya proses-proses interaksi tersebut. Ini misalnya ada dua yang ditekankan di sini pada analisis untuk konsep Mendelian. Ada penetrasi, ya, ini seringkali nanti pengaruhnya terhadap warna misalnya. Kalau punya seks tertentu mempunyai satu kemampuan tertentu. Contoh misalnya pada laki-laki itu ada kebotakan. Gen yang sama kalau pada wanita itu tidak botak. Tapi gen yang sama itu kalau nanti jenis kelaminnya laki-laki menjadi botak. Ya, sehingga relatif banyak kebotakan itu didapatkan pada pria. Kemudian ekspresivitas itu juga sama untuk warna-warna tertentu. Itu bisa terekspresi untuk kondisi-kondisi yang lain sesuai dengan sifat-sifatnya, mungkin tidak diekspresikan, misalnya ada penetrasi, kemudian ada ekspresi. Di dalam proses penetrasi yang komplit, ini ada juga ekspresivitas yang kasus-kasusnya nanti mempengaruhi di dalam hitungan-hitungan terhadap variasi, ya, terhadap variasi di dalam proses hitungan-hitungan secara Mendelian. Ini misalnya nanti didasari kembali ke masalah yang berkaitan dengan homozigotik. Ini sudah kita ketahui genotipnya sama, heterozigotik genotipnya berbeda, ada fenotip, ada respek dari hal yang bisa dilakukan di dalam proses-proses percobaan. Kemudian ada genotip,
ada test cross, tadi sudah disinggung, untuk mendapatkan satu pengujian apakah yang mempunyai satu fenotip sama itu genotipnya sama atau tidak sama, itu harus diuji dulu menggunakan test cross. Kemudian di hybrid itu dikonotasikan dengan komponen-komponen perbandingan yang dikenal dengan istilah 9:3:3:1. Kemudian ada varian yang muncul di dalam proses kehidupan, itu muncul kenapa ada varian-varian kombinasi yang berbeda-beda. Itu misalnya ada polimeri, ada kriptomeri 9:3:4, ada duplikasi 9:7, juga ada epistasi misalnya 12:3:1. Ini semua merupakan varian yang dimunculkan karena adanya faktor-faktor yang berkaitan dengan variasi gen, ya, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya supresi, ya, supresi pada resesif di sini memberikan aksinya dari A kecil pada B. Supresor itu bisa diekspresikan misalnya menyebabkan satu mutan dari alel gen dan fenotip. Misalnya di sini kalau ada genotip PD, SU, ya, dikawinkan dengan yang dominan di sini, nanti perkawinan antara yang warnanya purple dengan perkawinan antara yang berwarna merah itu bisa dihasilkan misalnya di sini muncul satu kondisi-kondisi supresi yang bisa didapatkan. Di sini ada PD, ada SU. Ini strip itu bisa yang homozigot maupun yang resesif isinya. Ini juga demikian. Ini bisa diisi homozigot atau yang resesif maupun yang dominan. Kemudian kalau ini kombinasi PD dengan SU yang dominan, itu warnanya merah. Kemudian kalau ini PD dengan resesif, ini warnanya merah juga. Tapi kalau nanti ini adalah PD dan ini dikaitkan dengan SU yang dominan, itu warnanya lain, menjadi purple. Ya, warnanya menjadi purple, sehingga memunculkan satu kombinasi yang agak berbeda. Di sini ada resesif supresi yang hasilnya adalah 13:3. Ya, hasilnya adalah 13:3. Ini kenapa bukan 9:3:3:1, tapi hasilnya ada 13 warnanya merah, ada 3 buah warnanya purple. Ini dikarenakan ada varian yang bisa dimunculkan pada proses-proses kita mempelajari mengenai variasi genetik yang dikaitkan dengan masalah supresi, memberikan tekanan-tekanan. Kemudian epistasi resesif. Epistasi resesif misalnya ini bisa menyebabkan C besar itu berwarna. Tapi C kecil itu menyebabkan kondisinya menjadi tidak berwarna. Kemudian kalau A besar itu menyebabkan warna hitam, kalau A kecil itu menyebabkan warna menjadi abu-abu. Di dalam proses epistasi resesif di sini, jika CCAA dominan dikawinkan dengan C kecil, A kecil, ini akan memunculkan kombinasi dengan genotip
C besar C kecil, A besar A kecil. Kalau dikawinkan sesamanya dari F1 ini nanti akan memunculkan kombinasi seperti di kombinasi Mendel secara umum. Ini ada C besar A besar, ini bisa di strip itu bisa diisi besar maupun kecil. Ini warnanya hitam. Kemudian ini warnanya abu-abu, ya. Kalau tidak ada gen A besarnya, gen A besarnya tidak ada, itu warnanya menjadi abu-abu. Kemudian di sini tidak ada gen C besarnya, ini yang menentukan warna hitam. Warna hitam tidak ada, warna hitam tidak ada. Yang tidak ada C besar, warnanya menjadi putih-putih. Warnanya menjadi putih-putih. Sehingga dari kombinasi ini akan didapatkan kombinasi yang disebut dengan cryptomery, epistesi resesif, perbandingannya adalah 9:3:4. Ya, itu varian lain yang didapatkan di dalam proses kita mempelajari mengenai pewarisan pada variasi Mendelian. Kemudian ada complementary gen, ya. Gen-gen itu mengadakan satu penggabungan atau bekerja bersama-sama untuk menentukan satu sifat. Ini yang memiliki gen D besar dan memiliki gen E besar itu normal, di mana didapatkan gen D besar dan E besar kondisinya adalah normal. Jika tidak ada salah satu dari gen D besar maupun E besar, itu dinyatakan sebagai bisu tuli. Ini yang kemudian menjadi satu varian yang menarik dari proses untuk mempelajari Mendelian ini. Jika terdapat perkawinan antara D kecil dikawinkan dengan D kecil, E besar, ini bisu tuli. Ini juga bisu tuli. Ya, perkawinan antara bisu tuli dengan bisu tuli itu bisa menghasilkan di sini kondisi-kondisi normal semuanya. Tapi perkawinan dari kondisi-kondisi yang normal ini, ya, kondisi normal, ini normal, bisa bicara dengan baik, itu akan menghasilkan perbandingan 9:3:1, di mana di sini didapatkan normal karena ada gen D dan E besar. Sedangkan di sini hanya didapatkan gen E besar tanpa D, itu bisu tuli. Ada gen D besar tapi tidak ada E besar, bisu tuli juga. Ini tanpa gen D dan E, bisu tuli. Perbandingannya hanya ada 2, 9 normal, 7 bisu tuli. Ya, ini real. Kemarin saya waktu kuliah genetika tahun 70-an dulu diberikan foto-foto satu keluarga yang semuanya tidak bisu tuli, semuanya normal. Orang tuanya dua-duanya bisu tuli. Dua-duanya bisu tuli, tapi mempunyai anak 7 yang semuanya normal. Kenapa bisa normal semua? Ya, anaknya dari orang tua yang dua-duanya bisu tuli. Rupanya dari yang bisu tuli seperti ini nanti bisa ketemu dengan kemungkinan perbandingannya normal itu didapatkan asal ada D besar E besar, setiap kemungkinan itu bisa dimunculkan. Sehingga dengan perbandingan 9:7 itu 9 normal dan 7-nya bisu tuli. Setiap kelahiran bisa mendatangkan yang 9 ini. Ya, setiap kelahiran itu bisa mendapatkan yang 9. Kalau
didapatkan perbandingan yang 9 ini, anaknya akan menjadi normal. Itu kurang lebih gambaran mengenai komplementari yang didapatkan pada varian Mendelian untuk penelitian yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Kemudian sickle cell anemia itu kurang lebih hampir sama, ada hemoglobin S dan genotipnya adalah HbS besar, HbS besar, yang normal itu HbA dan HbA. Ada resistensi terhadap malaria pada sickle cell anemia ini, ya. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya ada faktor lingkungan yang seringkali memberikan pengaruh juga masuk di dalam proses keparahan dari penyakit, misalnya adanya urea di lingkungan, kalium, masalah sianida, juga masalah obat, misalnya aspirin. Dan di sini terdapat apa yang dikenal dengan istilah kodominansi. Kodominansi seperti tadi kita sudah buka sedikit mengenai golongan darah. Jadi ada yang sickle cell itu tingkatannya berat, ada yang tingkatannya sedang, kemudian ada yang kondisinya normal. Sama dengan talasemi, ya, talasemi itu variannya sangat banyak sekali dan ada kondisi-kondisi yang mayor, kemudian ada kondisi-kondisi yang sifatnya minor, dan masing-masing mempunyai satu karakteristik, sehingga di sini pemahaman mengenai kodominansi itu sangat diperlukan untuk memahami beberapa penyakit yang bisa dibaca melalui kondisi fenotipnya. Kemudian kalau kita coba melihat ini secara umum mengenai nanti kalau kita belajar di dalam praktikum mengenai membuat pedigree, kamu siap-siap nanti membuat pedigree keluarga, ya, membuat pedigree keluarga masing-masing. Jadi mulai sekarang disiapkan untuk menelusur berapa saudara dari bapak, berapa saudara dari ibu. Itu harus tahu minimal dari orang tua kita, minimal, ya, minimal dari orang tua kita. Itu artinya kakek nenek dari bapak, kakek nenek dari ibu. Saudara bapak harus tahu semua, saudara ibu harus tahu semua. Kalau bapak kita misalnya adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, itu artinya ada kakak-kakak dari bapak kita, ya. Itu saudara-saudaranya ini adalah keponakan-keponakan ini. Nanti kalau lahir keponakan kita yang lahir dari kakak-kakaknya bapak ini, itu Anda harus buat di dalam nanti waktu kita membuat satu laporan yang berkaitan dengan praktikum pedigree, ya. Kamu harus membuat. Untuk itu dari sekarang ditanyakan sama orang tua, kira-kira saudara bapak itu berapa. Ini secara normal harus tahu, dan kebanyakan tahu, ya. Saudara dari ibu itu pasti tahu, dan itu. Tapi kalau nanti ini misalnya tinggalnya di Papua sana, atau di Nusa Tenggara, atau di Aceh, ya, tentu jarang berhubungan, ya. Kadang-kadang kurang begitu memperhatikan. Untuk itu sekarang mulai dicoba untuk menelusur, dan nanti kita buat pedigree-nya, pedigree keluarga masing-masing. Setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran harus tahu untuk membuat pedigree dari keluarganya sendiri, ya. Dari saudara ibu dan saudara bapak semuanya harus dibuat. Nanti setiap kali membuat ini untuk laki-laki, untuk wanita, untuk mating, perkawinan itu harus seperti ini, ya. Tidak boleh
dibuat garis horizontal itu adalah garis untuk perkawinan. Garis keturunan ke bawah. Garis keturunan itu dibuat ke bawah. Ya. Kemudian ini kalau ada diskotik, kemudian ada seks yang tidak dapat diketahui, misalnya tidak khas, kalau tidak mungkin karena aborsi dan lain sebagainya, sehingga tidak diketahui, belum diketahui apakah karena aborsi masih kecil tidak diperhatikan, tapi itu sudah ada individunya, ya. Kemudian yang angka-angka seringkali diberikan kalau ada infeksi, kalau penelusur penyakit itu diberikan blok, kalau mempunyai satu kondisi-kondisi yang membawa penyakit, misalnya karier, itu diberikan satu tanda di bagian center. Kemudian juga kalau meninggal itu di cross. Kalau ini ada aborsi, ini untuk tanda probandus. Kalau kita nanti membuat pedigree keluarga, ini kita tandai untuk kita sebagai informan, sebagai pemberi informasi. Posisi kita ditunjukkan dengan tanda panah, nanti posisi saudara-saudara mulai dari bapak dan mak dibuat di kanan kiri. Kemudian ada bagian-bagian yang nanti bisa seperti ini, ya. Ini untuk penyakit ini. Tapi kalau nanti kita buat pedigree, ini bukan masalah sakit, tapi masalah pemberi informasi atau probandusnya. Mungkin itu yang kalau kita coba untuk melihat autosomal resesif, misalnya ini didapatkan pada albinisme, misalnya, ya. Kondisinya normal, A besar atau A besar A kecil. Kalau nanti A kecil, dia akan albino, mempunyai sensitivitas terhadap cahaya, sehingga dia menjadi satu yang seringkali mendapatkan satu gangguan-gangguan berkaitan dengan sensitivitas terhadap cahaya. Mata seringkali terganggu, demikian juga kulit, dan seringkali juga terdapat satu gangguan-gangguan metabolik yang berkaitan dengan tidak adanya kemampuan untuk membentuk pigmen melanin. Kemudian PKU, fenilketonuria, itu resesif, ya. Yang normal itu ada P besar atau heterosikotik P besar dan P kecil, mempunyai timbunan fenilalanin di daerah hepar. Ini juga ada gangguan yang berkaitan dengan mental. Jadi di YPAC dulu di Raja Wali, sekarang terdapat di daerah ke arah dekat ke arah Jalan Bandara, itu di Poncowinata, di mana itu juga didapatkan di situ. Selain ada gangguan-gangguan yang lain, salah satunya adalah adanya cacat mental dikarenakan karena fenilketonuria. Ya, ini ada timbunan fenilalanin di hepar sehingga mengalami gangguan cacat mental tersebut. Ada tirosinosis yang normal itu adalah T kecil, kemudian yang T besar, T kecil itu tidak memiliki enzim yang menyebabkan kondisinya menjadi kejang otot. Ini gen resesif, ya. Kemudian ada gemetaran, ada serangan jantung, kerusakan pankreas, dan gangguan pada pulmo, serta bisa menyebabkan sterilitas.
Selain itu juga ini gambaran mengenai albinisme dan pengertian mengenai pedigree di sini yang berkaitan dengan masalah gambaran mengenai inbreeding. Ya, inbreeding itu digambarkan dengan garis double. Garis double. Kalau garisnya cuma satu, ini kondisi perkawinan yang normal. Tapi kalau perkawinan itu ada unsur keluarga, ini dari keturunan 212 membacanya ya, membacanya ini adalah generasi. Generasi itu dipakai angka Romawi. Generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4. Kemudian angka ini, angka yang ke arah kanan, itu angka individu di dalam satu generasi. Ini diurutkan dari yang paling tua sampai dengan yang paling muda. Perkawinan antara asrib, ya ini bisa diisi besar maupun bisa diisi dengan yang alilnya yang resesif. Ini bisa menyebabkan satu hasil penurunan sifat yang memberikan kondisi albino, ya, karena adanya proses apa yang disebut dengan istilah inbreeding tadi, ya, dari perkawinan antara 35 dengan 36 itu masih saudara ini, masih saudara. Di beberapa tempat itu seringkali masih dikawinkan antar saudara ini. Sebaiknya tidak lagi ada perkawinan antar saudara dalam genetika, itu tidak bagus, ya. Inilah yang kemudian muncul dari generasi ini yang kemudian ada albino di sini. Muncul albino 2 orang dari 42 dan 44 itu resesif. Resesif homosikotik. Ini yang memunculkan kondisinya albino. Ini tidak ada albino. Tidak ada albino. Homosikot resesif itu biasanya di dalam pedigree sedikit jumlahnya. Tapi kalau homosikot dominan banyak. Kalau homosikot dominan itu jumlahnya relatif lebih banyak. Itu yang perlu berikan catatan untuk proses-proses pewarisan yang berkaitan dengan homosikot resesif. Jadi pedigree penting untuk nanti kita bisa mengadakan satu penelusuran mengenai pergerakan dari gen. Autosomal resesif dari pedigree misalnya perkawinan ini sama, ini adalah perkawinan yang sifatnya secara umum, tapi di sini didapatkan adanya proses inbreeding tadi, ya, karena adanya inbreeding masih saudara dekat ini, masih saudara dekat. Ini dari keturunan ibu, ini dari yang nomor 5, ini saudaranya ini dari keturunan yang paling tua, dari generasi 2. Generasi 2 ini masih saudara ini, masih saudara. Kemudian ini kawin dengan 22, ada 2 anak, ini kawin dengan orang luar 33, dapat 1 laki-laki, kemudian ini dapat 1 perempuan, kawin, akhirnya muncul 1 autosomal resesif. Ya, ini juga di dalam proses pewarisan kalau resesif itu sedikit, kemungkinan untuk muncul berikutnya itu kecil. Kalau penyakit itu disebabkan autosomal resesif, ya, ini di dalam proses penelusuran mengenai pewarisan sifatnya. Autosomal resesif, beberapa contohnya selain albinisme itu ada hemogentisin oksidase,
urinnya berwarna coklat tua, ini agak gelap. Ada seringkali dilakukan keluhan pada persendian, terdapat bercak hitam di bagian hidung, kemudian ada juga bercak di bagian telinga, dan ada bercak di bagian bola mata. Itu karakteristik untuk homogentisin oksidase. Demikian juga untuk kretinisme. Kretinisme itu merupakan kondisi kekerdilan, ya, ada kondisi kekerdilan. Dulu orang-orang kerdil ini seringkali dipakai untuk pertunjukan, terutama untuk peran-peran lucu di jamu jago sambil promosi, ya. Tapi sekarang sudah jalan untuk dapat dilihat kondisi genotipnya sekecil-sekecil kretinisme itu. Ini tidak ada teroksin dan triioditironin. Ini kondisi fenotipnya adalah kerdil, pendek. Tubuhnya pendek. Beberapa ini masih bisa didapatkan di sekitar kita, tapi jumlahnya sedikit karena ini adalah autosomal resesif. Kemudian rakistik fibrosis, CF, ya, kelainan metabolisme protein, terutama pada gangguan kerusakan pada pankreas, gangguan kerusakan pada pulmu, dan bisa memberikan gangguan yang menyebabkan sterilitas. Ini kalau autosomal dominan, kondisinya lain. Kalau tadi jumlahnya sedikit, kalau autosomal dominan itu jumlahnya bisa banyak, ya, karena ini gennya kuat, Misalnya adalah achondroplasia, ini juga kekerdilan, ya, ada unsur letalitet, bisa menyebabkan satu kematian kalau ada gen tertentu. Rasionya perbandingan dalam keturunan itu 1:1. Jadi kalau ada sifat-sifat yang dimiliki yang berkaitan dengan achondroplasia, kemungkinan dapat keturunan yang sama achondroplasia juga itu separuh, kemungkinan dapat normal separuh juga. Ya, ini yang kuatnya, demikian kuatnya gen ini untuk diteruskan ke keturunannya. Kemudian polidaktili cari lebih. Ini karena gen ini dominan, sehingga kalau mendapatkan satu keturunan ada P besarnya, pasti keturunannya polidaktili semua. Jadi kalau orang tua ada yang jarinya lebih, entah itu jari lebih itu di ibu jari atau di kelingking, ya, itu bisa nanti akan memberikan keturunan yang punya jari lebih juga. Ya, itu yang didapatkan pada beberapa pewarisan sifat yang secara genetik didapatkan pada polidaktili. Demikian juga untuk brachidaktili, letalitet. Ada letalitet, terutama di sini genotipnya adalah B besar, jarinya pendek, Nanti perbandingan yang bisa dimunculkan dari brachidaktili itu perbandingannya juga akan memberikan perbandingan yang tidak sama dengan Mendelian. Nanti akan frekuensi dari kondisi normal dengan abnormalnya akan memberikan hasil yang berbeda. Ya, kemudian pipet spotting itu kondisi kulit-kulit yang mempunyai bercak-bercak seperti belang-belang, ya, seperti belang-belang. Saya dulu takut lihat orang yang kulitnya belang-belang ini, karena dulu kalau di daerah saya ada yang belang-belang itu dikatakan itu ada pesugihan itu, ya. Ada
unsur-unsur pesugihan yang bisa mempengaruhi untuk penyerapan mengenai sumber daya misalnya ya. Tapi rupanya pibet spotting itu penyakit genetik dan ini tidak berbahaya bagi orang lain, tidak berbahaya. Ada bercak-bercak, ada belang-belang karena timbunan melanin yang tidak sama. Ya, tidak sama, ada yang gelap, ada yang putih, sehingga didapatkan satu kondisi belang-belang tadi. Ini misalnya polidaktili, yang kita bisa lihat kondisi polidaktili. Ini orang tua polidaktili menghasilkan anak polidaktili. Dari seorang polidaktili ini bisa didapatkan polidaktili juga, ya, dilakukan blok. Hampir semua keturunan di sini didapatkan polidaktili. Polidaktilinya bisa di sini misalnya pada kaki maupun pada tangan. Misalnya di sini 5667 itu ini ada jari kaki kanan itu 7, di kaki kirinya 6, di tangan kanannya ada 6, sehingga jarinya menjadi sangat banyak sekali ini. 5 tambah 6 tambah 6, 12, 27, ditambah 7 lagi menjadi 34 antara kaki dan tangan. Dan karena ini gennya adalah dominan, sehingga banyak sekali yang menyebabkan di dalam keturunan itu hampir setiap generasi didapatkan. Hampir di setiap generasi didapatkan. Ini juga ada polidaktili, hampir semuanya didapatkan polidaktili tersebut. Ya, dari lebih. Ini sekarang sudah banyak yang dilakukan operasi untuk menghilangkan, tapi gennya tetap, dan itu akan ada pewarisan yang nanti akan diberikan kepada keturunannya. Ini brachydactyly, ya. Kalau kita lihat gen dominan itu juga banyak, dari generasi 1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, itu hampir setiap generasi didapatkan yang mengalami kelainan tersebut. Ini contoh-contoh untuk pewarisan sifat yang berkaitan dengan masalah pewarisan sifat, terutama untuk brachydactyly. Ini ada letalitet, genotipnya adalah gen B besar, merupakan gen dominan, dan kondisi fisiknya jarinya pendek-pendek, Ini pibet spotting itu juga yang tadi disinggung berkaitan dengan masalah kulit yang tidak rata, tidak sama, ada yang mempunyai melanin, ada yang kurang melanin, sehingga ada belang-belang. Hampir didapatkan pada setiap generasi, dari generasi 1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, itu semuanya didapatkan. Ini yang bersih ya, ini yang agak bersih, yang tidak didapatkan pibet spottingnya dari perkawinan tersebut. Ini ada, di sini didapatkan, di sini juga didapatkan. Itu mungkin sebagian dari yang berkaitan dengan masalah gen dominan atau somalia dominan. Di samping itu ada PTC, ini kemampuan untuk bisa merasakan pahit. Ini yang seringkali dipakai untuk penelitian genetik. Misalnya kemampuan untuk bisa merasakan pahit, tester atau non-tester. Genotipnya yang non-tester itu adalah T kecil. Ini nanti seringkali dipakai sebagai hasil penelitian untuk membuat satu perbandingan, terutama untuk memetakan
pola-pola distribusi genotip yang terdapat di satu tempat. Seringkali dibandingkan apakah di Sumatera itu frekuensi testernya berapa misalnya, ya, dibandingkan dengan di daerah di Jawa maupun dibandingkan dengan Sulawesi maupun dibandingkan dengan Irian, karena varian dari gen yang didapatkan pada variasi makhluk yang terdapat di Nusantara ini sangat besar sekali, termasuk warna kulit. Ya, warna kulit itu juga sangat besar sekali perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lain, mulai dari Aceh sampai dengan ke Merauke, ya, itu ada varian-varian warna yang sangat besar sekali, ya. Mulai dari yang kuning sampai dengan sudah mengarah ke warna gelap hitam. Dan talasemi juga demikian, ya, ada bermacam-macam tipe, ada talasemi alfa, talasemi beta, dan ini sekarang sudah sangat banyak sekali. Kemarin ada penelitian juga dari Pak Sangkot Marzuki, ada mahasiswa dari biomedik yang juga penelitian di Biomol, di lembaga yang dipimpin oleh Pak Sangkot, itu di lembaga Eijkman di Jakarta, ya, yang mengadakan penelitian bersama mengenai talasemi. Dan talasemi ini di FK kita juga menjadi center, menjadi center talasemi, karena di sini banyak. Kenapa di Palembang itu banyak yang talasemi, Jakarta juga banyak, sehingga Palembang juga dipakai sebagai center untuk mengelola satu kelainan genetik yang dikenal dengan istilah talasemia ini. Kalau ada yang tertarik, mungkin nanti bisa diteliti. Makin hari makin banyak variannya, dan ini penyakit genetik yang agak sulit untuk ditangani, dan yang parah seringkali sudah banyak yang angkat tangan sehingga diserahkan ke lembaga. Ada lembaga talasemi di Indonesia yang membantu orang-orang, anak-anak yang menderita talasemi, karena harus mendapatkan donor secara terus-menerus, ya. Ada kelainan darah, ada talasemi mayor, ada talasemi minor. Kemudian destinogenesis imperfecta atau opalescent, gigi seperti susu, dan ada anonusia, ini juga dominan gennya. A besar N kecil, dan nanti bisa menyebabkan tanpa kuku di bagian tangan maupun di bagian jari kaki. Mungkin itu, ya. Ini PTC, gambaran PTC, penil thiocarbamida, tester dan non-tester. Ada melanin, kemudian ada X-linked dominan, misalnya pada ekspresi dan pengaruhnya pada jenis kelamin, ya, pengaruhnya pada jenis kelamin, seperti yang tadi saya singgung, misalnya masalah kebotakan itu dibatasi oleh adanya seks. Kalau pada wanita itu tidak botak, pada laki-laki bisa botak. X-linked dominan, misalnya di sini ekspresi dan pengaruhnya pada wanita. Ini contoh hemofili yang sangat menjadi pedoman di dalam proses pewarisan sifat. Ini sudah berapa generasi, ya. Kalau satu generasi di umurnya 25 tahun misalnya, ini sudah angkanya sudah bisa ratusan, sampai dengan penelusuran sifat-sifat tersebut. Autosomal dominan yang lain, misalnya ada
retinal aplasia, kebutaan, bisa menyebabkan kebutaan sampai dengan 10%. Kemudian katarak, ada lekuk pipi, lekuk pipit, itu juga gennya dominan, autosomal. Autosomal dominan. Jadi kalau kita ada lekuk pipi, itu kemungkinan nanti akan mempunyai anak yang lekuk pipit juga. Ya, ini banyak yang senang ini yang lekuk pipit ini. Ada lekuk dagu, ya, ada di dagu bagian lekuknya. Ada kemampuan untuk membengkokkan ibu jari. Ibu jari bisa dibengkokkan sampai ke bagian lengan bawah, ya. Tapi ini jangan dicoba-coba karena sebagian besar tidak bisa. Sebagian besar resesif. Yang dominan baru bisa. Yang dominan. Sebagian besar tidak bisa. Kemudian cuping telinga itu juga spesifik. Modelnya ada yang menempel saja, ada yang ada cuping, ada yang cupingnya besar, tapi bukan yang dipakai untuk proses-proses untuk perhiasan, ya. Seringkali beberapa suku di Indonesia ini menggunakan bagian cuping itu untuk dibebani dengan perhiasan sehingga menjadi panjang. Itu cupingnya sudah berubah. Cupingnya sudah berubah. Adanya cuping itu ditentukan oleh gen dominan. Dan cuping pada telinga itu dipengaruhi oleh gen dominan. Demikian juga untuk widow speech, itu pada ujung rambut yang terdapat di dahi, agak runcing. Ini kalau pada pengantin ini seringkali ditunjukkan, kalau di Jawa itu dicelai, dikasih garis-garis yang tegas untuk bisa memberikan gambaran mengenai posisi dari widow speak itu sendiri. Demikian juga untuk warna rambut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau lihat quiz bisa di e-learning. Tapi saya juga akan sampaikan mungkin di sini untuk bisa dikerjakan. Saya